Halo, selamat bertemu kembali sobat-sobat IT di seluruh Nusantara. Masih bertemu dengan saya Pak Kompi dari The Way Channel. Walau dalam situasi yang kurang menguntungkan untuk kita semuanya karena serangan wabah COVID-19 di mana-mana, tetapi saya berharap sobat-sobat IT di seluruh Nusantara masih dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia tentunya dimanapun berada. Kali ini Pak Kompi dan Sekolah IT akan membawakan seri mesin learning. Jadi tutorial ini akan kita buat berseri tentang mesin learning. Dan kali ini sesi yang akan dibawakan adalah tentang pengantar mesin learning. Oke, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Sesi ini kita akan belajar tentang apa itu mesin learning. Nah, sebelum kita masuk ke definisi-definisi, nah ini ada satu warning untuk kita semuanya. Human are hooked, machine are learning. Jadi hati-hati jika suatu saat manusia kecanduan bermain teknologi, manusia kecanduan menggunakan teknologi, sementara mesin sibuk belajar. Jadi bisa kita lihat lebih pinter mana nih sebenarnya antara manusia dan mesin. Jangan sampai mesin menjadi ancaman buat kita semuanya karena manusia terlalu sibuk menggunakan teknologi, kecanduan dengan teknologi. Oke, kita akan lihat apa itu mesin learning. Mesin learning adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau data, sesuai dengan namanya ya, mesin learning. Mesin yang mampu belajar. Jadi mesin ini mampu belajar dari pengalaman atau data terhadap tugas-tugasnya, dan dengan belajar itu mereka akan mengalami peningkatan kinerja. Itu yang seperti disampaikan oleh Tom Meisel. Nah, kalau kita lihat bagaimana metode mesin itu belajar, ada bermacam-macam. Ada contohnya regresi, ada dengan melakukan clustering, ada dengan melakukan klasifikasi, sehingga mereka bisa menghasilkan satu peningkatan kinerja untuk memutuskan hal-hal tertentu yang tentunya membantu kebutuhan manusia di dalam bekerja. Nah, ini adalah manusia. Manusia itu belajar dari pengalaman. Manusia bisa pintar karena dia belajar dari pengalaman. Ya, bagaimana manusia berjalan merangkak, kemudian berjalan, kemudian berlari. Bagaimana manusia belajar menggunakan sepeda sampai akhirnya dia bisa menjadi pembalap dan sebagainya. Jadi dia belajar dari pengalaman apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, sedangkan mesin dalam konteks ini adalah mesin yang selalu mengikuti instruksi yang diberikan oleh manusia. Mesin pada umumnya melakukan instruksi-instruksi atau kode-kode yang sudah dibuat oleh pemrogramnya. Jadi manusia memprogram, mesin menjalankan instruksinya. Itu adalah mesin. Ya. Tadi ada manusia yang belajar dari pengalaman, ada mesin yang hanya menjalankan instruksi yang diberikan oleh manusia. Nah, tetapi mesin yang ini adalah mesin learning. Jadi dia adalah mesin, tetapi belajar seperti manusia. Dia bisa belajar dari pengalaman yang dalam hal ini adalah data. Jadi mesin ini mampu meniru sifat-sifat manusia, khususnya dalam hal learning. Makanya dia dikatakan mesin learning. Nah, posisi mesin learning kalau kita lihat, ia adalah bagian dari kecerdasan buatan. Jadi ada ilmu yang sudah muncul sejak sebelum tahun 1950 ya, yang disebut dengan nama ilmu kecerdasan buatan. Ilmu bagaimana membuat komputer itu menjadi cerdas. Nah, lalu setelah tahun 1980-an muncul yang namanya mesin learning. Mesin yang mampu belajar dari data-data yang diberikan kepadanya.
Nah, sebenarnya kalau lebih jauh lagi ada yang namanya deep learning. Nah, deep learning itu memiliki kemampuan yang lebih di dalam mempelajari sesuatu karena perangkat-perangkat teknologi pada saat ini memungkinkan untuk melakukannya. Jadi, lebih dalam dari machine learning ada yang namanya deep learning sebenarnya. Jadi ini adalah posisi machine learning ya, dia merupakan bagian dari AI ya, dan sebenarnya di dalam machine learning ada teknik pembelajaran yang lebih deep lagi yang dikatakan sebagai deep learning. Oke, nah kalau kita lihat dari sejarah machine learning, nah machine learning itu memang perkembangannya pasang surut. Demikian juga dengan sejarah AI ya. Ini mirip dengan sejarah AI. Perkembangannya pasang surut, ada booming-boomingnya. Kemudian juga ada masa-masa di mana ilmu itu kurang begitu berkembang. Nah, booming AI yang pertama terjadi tahun 1950 sampai 1960 ketika Alan Turing mulai menemukan mesin tes perilaku cerdas gitu ya. Kemudian booming yang kedua tahun 80-90 dimulai ketika Hinton dan teman-teman memperkenalkan backpropagation sebagai sebuah prosedur pembelajaran. Nah, itu terjadi booming yang kedua. Kemudian sempat down lagi. Nah, tahun 2010 sampai sekarang adalah booming AI yang ketiga. Jadi, ketika diperkenalkan GPU server, itulah yang memicu machine learning atau AI atau deep learning berkembang dengan lebih pesat. Di mana sekarang ini aplikasi-aplikasi besar menggunakan machine learning, menggunakan deep learning, dan menggunakan AI di dalam penerapannya. Seperti misalnya Google, Apple, Amazon, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Mereka saat ini sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis pada machine learning atau deep learning. Sehingga saat ini tahun 2020 ini termasuk bagian dari era ketiga booming dari kecerdasan buatan gitu. Oke, nah kalau kita lihat dari sejarah perkembangannya secara metode-metode yang digunakan atau algoritma-algoritma yang digunakan adalah seperti ini. Dari tahun 1960 nih dimulainya. Muncul perseptron 1975, muncul neural network. Nah, kalau kita lihat perkembangan neural network 1975, 85 berkembang awal, 85 sampai 2000 berkembang pesat tapi mengalami penurunan 2000 sampai 2005. Nah, setelah Hinton, LeCun dan sebagainya menginisiasi deep learning, nah maka berkembang kembali secara pesat neural networknya. Ada bermacam-macam implementasi dari neural network yang saat ini berkembang dengan pesat. Misalnya convolutional neural network, ada recurrent neural network, ya, ada RNN, ada CNN, dan sebagainya. Nah, sampai saat ini neural network juga berkembang naik pesat ya. Demikian juga dengan metode-metode yang lain, ada SVM, random forest, ada boost, perceptron, skala besar, dan sebagainya. Itu sejarah dari sisi algoritma-algoritma atau metode-metode yang digunakan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana machine learning bekerja. Cara kerja yang pertama disebut sebagai supervised learning. Nah, supervised learning ini kalau kita gambarkan sebagai cara kerja belajar dari manusia adalah bahwa manusia diberikan input, diberikan data, kemudian diajari, ditunjukkan, diberi label. Ini pisang, ini apel. Sehingga manusia melakukan learning sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang lain misalnya atau oleh orang tuanya. Nah, dari situ maka suatu saat manusia akan bisa memberikan keputusan. Nah, ketika ditanya oleh orang lain, ini apa? Ketika ditunjukkan pisang, maka dia akan menjawab itu pisang.
Ketika akan ditunjukkan apel, maka dia akan menjawab itu apel. Ini gambaran cara bekerja learning secara supervise. Artinya seperti ini kira-kira. Nah, algoritma machine learning dengan menggunakan data latih untuk melakukan pembelajaran. Supervised learning adalah algoritma machine learning dengan menggunakan data latih untuk melakukan pembelajaran. Nah, data latihnya adalah data yang sudah berlabel. Seperti tadi dikatakan, kalau ditunjukkan pisang, maka ada labelnya bahwa itu pisang. Ketika ditunjukkan gambar apel, maka sudah ada label bahwa itu adalah apel, dan seterusnya. Jadi, cara belajar supervised learning ini bertujuan agar mesin mampu mengidentifikasi label input yang baru dengan menggunakan fitur yang ada untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Jadi, itu tentang supervised learning, di mana mesin diberikan data-data yang sudah berlabel sehingga dia nanti mampu melakukan prediksi ataupun klasifikasi. Seperti itu. Nah, ini penggambaran supervised learning lebih lanjut. Ada input raw, ada model training, ada output. Nah, misalnya input raw adalah data yang sudah berlabel, yaitu pisang, buah pisang misalnya. Kemudian ada model training. Model training itu ada supervisor yang melatih mesin, gitu, memasukkan data latih dan output yang diinginkan seperti apa. Ada supervisor di situ. Kemudian supervisor akan menggunakan algoritma tertentu dan masuk ke dalam pemrosesan data. Sedangkan outputnya adalah model yang terlatih. Nah, terlatih artinya ketika diberi input buah apa itu misalnya, karena input raw-nya adalah sudah berlabel, maka dia bisa mengatakan itu adalah buah pisang. Misalnya semacam itu gambarannya. Itu adalah gambaran tentang supervised learning. Nah, contoh penerapan supervised learning adalah bagaimana mesin bisa mendeteksi email apakah dia spam atau dia tidak spam. Artinya mesin mempelajari data-data yang diberikan kepadanya, yaitu email-email yang spam dan tidak spam. Nah, lalu mereka melakukan klasifikasi. Kemudian suatu saat ketika ada email baru, maka outputnya akan bisa dikategorikan secara terpisah, email baru itu spam atau tidak, misalnya gitu. Nah, itu contoh penerapan supervised learning. Oke, adakah cara lain? Nah, tentu saja ada cara lain. Cara yang ini disebut dengan nama unsupervised learning. Lalu apa bedanya unsupervised learning dengan supervised learning? Perbedaannya adalah begini. Ketika manusia belajar dengan cara unsupervised learning, maka data-data yang diberikan kepadanya adalah data-data yang tidak berlabel. Kalau yang supervised tadi ditunjukkan ini apel, ini pisang, ini jeruk, ini mangga. Tetapi unsupervised learning, data-data yang diberikan padanya adalah data-data yang tidak berlabel. Nah, lalu bagaimana dia belajar? Nah, dia belajar dengan melakukan klasifikasi. Mana karakteristik yang mirip diklasifikasikan menjadi satu, sedangkan klasifikasi yang berbeda juga dikelompokkan menjadi satu, sehingga data-data itu menjadi beberapa klaster. Nah, kalau dalam kasus ini misalnya pisang dikelompokkan sendiri, apel dikelompokkan sendiri, sehingga dia mampu mengenali ketika ditanya itu apa, dia akan mampu mengelompokkan masuk dalam kelompok yang mana gitu. Masuk dalam klaster yang mana. Itu adalah unsupervised learning. Jadi, unsupervised learning adalah teknik belajar di mana tidak menggunakan data latih dalam pembelajaran. Jadi, sistem mempelajari data yang tidak berlabel atau unlabeled data berdasarkan fitur-fitur dari data tersebut. Algoritma ini tidak memiliki variabel target dan bertujuan untuk mengelompokkan objek yang serupa dalam suatu area tertentu. Nah, itu perbedaan supervised dengan unsupervised learning. Jadi data yang diinputkan kepadanya adalah data-data yang tidak
berlabel. Nah, cara kerjanya bisa kita lihat seperti ini. Ada input raw data yang tidak berlabel. Kemudian model trainingnya, kalau yang supervised tadi ada supervisor. Nah, ini tidak ada supervisor. Karena dia melakukan interpretasi, kemudian algoritma, kemudian diproses, dan akhirnya dia akan melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian. Objek yang sejenis akan dikelompokkan dengan objek yang sejenis. Objek yang memiliki sifat-sifat mirip akan dikelompokkan dengan objek yang memiliki sifat-sifat mirip. Itu cara dia belajar. Unsupervised learning. Nah, jadi ini perbedaannya lebih jelas. Unsupervised learning, dia tidak ada tutornya, tidak ada supervisor yang mengajari, maka dikatakan unsupervised. Sedangkan supervised machine learning, ada supervisor yang mengajari, yang menunjukkan kepada mesin data-data yang sudah ada labelnya. Semacam itu. Oke, ada banyak sekali metode yang digunakan dalam machine learning, baik supervised maupun unsupervised. Kalau supervised misalnya decision tree, random forest, regresi, naive bayes classifier, nearest neighbor, SVM, ANN, dan sebagainya. Unsupervised misalkan ada metode clustering, k-means, dbScan, fuzzy k-means, SOM, dan sebagainya. Mudah-mudahan di dalam seri belajar machine learning ini nanti kita bisa mempelajari lebih banyak tentang metode-metode tersebut. Oke, ini adalah implementasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali implementasinya saat ini, misalnya intelligent voice assistant. Nah, sekarang kita mengetik juga tidak harus menggunakan tangan. MS Word sudah menyediakan fasilitas untuk mengetik menggunakan suara. Nah, itu intelligent voice assistant. Kemudian ada facial recognition, pengenalan wajah. Nah, itu yang biasa dipakai di Facebook juga. Jadi contohnya ketika kita mengupload gambar di Facebook, Facebook langsung mengenali gambar-gambar siapa yang Anda upload misalnya. Yaitu dengan memunculkan tag ya biasanya. Kalau ada teman kita yang sudah pernah yang bersahabat dengan kita, friend dengan kita di Facebook, maka ketika kita mengupload gambarnya dia, biasanya ada saran, ini si X ini perlu di tag. Nah, itu kan luar biasa sekali karena Facebook mengenali foto-foto yang kita berikan, kita upload kepadanya, dan dia tahu bahwa itu foto siapa. Padahal mungkin dengan foto yang berbeda dengan pemilik aslinya gitu, dengan pose yang berbeda. Itu contoh face recognition. Kemudian predictive policing misalnya, adalah yang terbaru ada self driving car, mesin yang mobil yang bisa mengendarai dirinya sendiri, tidak perlu driver misalnya gitu. Dan sekarang machine learning AI banyak yang sudah menggantikan fungsi-fungsi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya ini, mobil harusnya butuh driver, mungkin ke depan tidak perlu driver lagi. Begitu kan misalnya. Pekerjaan yang sifatnya rutinitas bisa diambil alih oleh mesin. Nah, finally terakhir, akankah kita menjadi Da Vinci, di mana dia bisa menggambar sesuatu dan akan dikenang berabad-abad, menjadi sesuatu yang sangat berharga berabad-abad, atau kita menjadi Uranus? Uranus itu menciptakan dewa, tetapi pada akhirnya mereka akan menghancurkan kita, dewa itu. Nah, bagaimana kita menggunakan machine learning, bagaimana kita menciptakan machine learning, bagaimana kita menciptakan mesin yang cerdas, tentu harus kita imbangi dengan policy-policy tertentu agar bagaimana mesin itu tidak menghancurkan kehidupan manusia. Alex Jefferson. Terima kasih. Ini sesi awal dari belajar machine learning. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya.
Oke, berikutnya kita akan mempelajari metode-metode yang digunakan di dalam machine learning. Kalau sebelumnya kita sudah memahami adanya dua metode utama dalam machine learning, yaitu supervised dan unsupervised. Sebenarnya secara umum tidak hanya dua itu, tetapi ada 4 metode machine learning. Ada 4 metode pembelajaran di dalam machine learning, yaitu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Nah, supervised learning misalnya ada decision tree, regresi linear, naive Bayes classifier, neural neighbor, neural network, dan sebagainya. Oke, kita akan pelajari satu-satu metode-metode yang biasa digunakan dalam machine learning itu. Dan untuk kali ini, bagian pertama dari metode yang kita pakai, kita akan pelajari regresi linear. Sebelum kita bicara lebih lanjut, tentu akan kita lihat apa itu regresi linear. Nah, mengutip dari buku Python for Machine Learning dari Wahyono 2018, regresi linear merupakan analisa yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Sekarang kan kita lihat lebih lanjut. Bicara tentang hubungan antara dua variabel, nah, kita sering melihat kasus-kasus hubungan antar dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah variabel lama belajar dengan nilai kuliah. Apakah lama belajar itu akan mempengaruhi nilai kuliah? Jika semakin lama dia belajar dalam satu hari, maka nilai kuliahnya akan semakin bagus. Apakah seperti itu? Kemudian juga tingkat pendidikan dengan penghasilan. Apakah semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka penghasilannya juga akan semakin tinggi? Misalnya semacam itu. Kemudian juga contoh lain adalah besaran biaya promosi dengan nilai penjualan dalam sebuah perusahaan. Apakah dengan semakin meningkatkan biaya promosi, nilai penjualan dalam perusahaan itu juga akan semakin meningkat? Nah, itu adalah problematika dalam hubungan antar dua variabel yang sering digunakan dalam kasus-kasus regresi linear. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat grafik regresi linear berikut ini. Ada dua sumbu, vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu akan digunakan untuk variabel X, dan yang horizontal akan digunakan untuk variabel Y. Nah, variabel X ini disebut sebagai variabel bebas, atau variabel independen, atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y disebut sebagai variabel terikat, atau variabel dependen, atau variabel yang dipengaruhi. Nah, di dalam regresi linear, maka variabel terikat atau Y merupakan respon yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas atau X. Lebih jelasnya lagi kita lihat contoh berikut ini. Ini satu contoh, misalnya variabel X-nya adalah lama belajar, kemudian variabel Y-nya adalah indeks prestasi. Kita buat grafik regresi semacam ini, sumbu X adalah lama belajar dan sumbu Y adalah indeks prestasi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai scatter plotnya ke dalam grafik semacam ini. Jadi itu adalah nilai-nilai dari sejumlah mahasiswa yang terkait dengan lama belajar dan indeks prestasi. Dan dari situ akan bisa dibuat grafik regresi. Nah, grafik ini memiliki fungsi Y sama dengan AX plus BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Koefisien regresi ini adalah besaran Y yang ditimbulkan oleh X. Jadi besaran indeks prestasi yang ditimbulkan oleh variabel lama belajar. Misalnya semacam ini. Nah, ini adalah salah satu metode problem solving dengan menggunakan regresi linear. Nah, regresi linear ini tentu saja memiliki banyak fungsi, yaitu untuk melihat hubungan antar dua variabel seperti tadi. Apakah variabel X berhubungan dengan variabel Y. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat estimasi. Misalnya kalau seseorang pengen indeks prestasinya bagus, harus berapa lama dia belajar?
misalnya semacam itu. Dan demikian juga bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Jika seseorang lama belajarnya sekian, maka kemungkinan dia akan mendapatkan indeks prestasi sekian. Nah, itu contoh-contoh penerapan fungsi dari regresi linear. Baik, karena topik kita adalah Python dan machine learning, maka kita akan coba latihan menggunakan regresi linear dengan bahasa pemrograman Python. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan pelatihan, untuk mencoba kode-kode program tentang regresi linear. Nah, bagi Anda yang belum terbiasa menggunakan Jupyter Notebook, Anda bisa melihat video-video pembelajaran kami sebelumnya tentang bagaimana mengoperasikan Jupyter Notebook, juga tentang bagaimana membuat file baru untuk coding Python dengan menggunakan Jupyter Notebook. Anda bisa simak video-video sebelumnya. Baik, saya sudah membuat satu file kosong, tapi sudah saya isi dengan dokumentasi untuk latihan kita tentang penggunaan metode regresi linear. Dalam pembelajaran kali ini ada 7 langkah yang akan kita lakukan untuk belajar regresi linear. Tapi sebelumnya saya sudah membuat satu file yang berisi data-data yang akan nanti kita olah. Sebelum kita melakukan pengolahan dengan Python, maka kita harus memiliki file terlebih dahulu. Nah, file ini saya buat dengan menggunakan Excel. Ada satu file yang bernama data gaji. Kemudian di dalamnya ada 2 kolom yang kita isi, yaitu kolom tahun dan kolom gaji. Jadi file ini adalah file hasil survei dari 40 orang dari berbagai perusahaan untuk melihat hubungan antara masa kerja di dalam perusahaan dengan gaji dalam perusahaan tersebut. Itu, kita sudah membuat satu file dengan Excel, kemudian file itu akan kita simpan dengan ekstensi CSV. Jadi kita untuk bisa diolah menggunakan Python, kita simpan terlebih dahulu dengan ekstensi CSV. Nama filenya adalah data gaji. Kemudian bisa kita simpan. Ya. Oke, jadi sebelum masuk ke Python, kita sudah harus memiliki file yang akan kita olah tadi. Oke, jadi kasus kita kali ini adalah regresi linear untuk melihat hubungan antara masa kerja seseorang dengan pendapatannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memanggil library yang dibutuhkan. Ini adalah library yang kami pakai. Ada NumPy. Ya. NumPy ini adalah library yang digunakan untuk kebutuhan saintifik, untuk kebutuhan matematika. Nah, ada juga Pandas. Nah, Pandas ini adalah library untuk manipulasi data. Seperti membuat tabel, mengubah dimensi data, dan sebagainya. Ada library Matplotlib. Ini untuk membuat grafik plot. Kemudian juga ada sklearn yang digunakan untuk mengambil metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning, ya, khususnya regresi linear. Jadi library inilah yang nanti kita butuhkan untuk pengolahan data kita. Nah, berarti tidak ada error di sini, artinya semua library ini sudah disediakan oleh Python kita. Langkah kedua adalah memanggil dataset. Nah, dataset yang kita panggil adalah dataset yang tadi sudah kita siapkan, yaitu dataset data gaji CSV. Nah, jadi kita memanggil data gaji CSV. Nah, kemudian kita akan buat dataset tersebut menjadi 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah gaji dan sumbu Y adalah pengalaman kerja. Nah, setelah dipanggil jangan lupa untuk dijalankan dengan Ctrl Enter. Oke, sudah muncul angkanya, berarti tidak ada error.
Nah, langkah berikutnya kita akan membuat satu kode untuk menampilkan grafik sebagai visualisasi dari data yang akan kita olah. Nah, kita menggunakan scatter plot dengan semacam ini, dengan menggunakan library matplotlib ya. Kita membuat satu grafik. Kalau kita jalankan dengan Ctrl Enter, maka akan muncul grafik semacam ini. Oke. Nah, ini adalah grafik dari data asli kita, di mana sumbu X adalah pendapatan dan sumbu Y adalah tahun masa kerja. Nah, penyebarannya semacam ini dari data-data yang tadi kita buat di Excel. Ya. Nah, dari data asli tersebut kita akan pecah data training dan data testingnya pada bagian nomor 4. Kita gunakan coding semacam ini. Nah, ini kita memecah data kita menjadi data training dan data testing. Nah, dengan perintah semacam ini kita akan membagi data kita 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian bisa dijalankan. Ya. Langkah berikutnya adalah melakukan fitting metode regresi linear. Nah, fitting ini sama artinya dengan mempersiapkan atau memanggil metode regresi linear. Kita import dari library sklearn. Kita coba jalankan. Artinya metode regresi linear sudah siap untuk digunakan. Coba akan kita gunakan pada bagian ke-6. Kita akan melakukan proses training dan sekaligus melakukan visualisasi. Nah, kita akan melakukan proses training dari data kita. Kalau kita jalankan, nah, kira-kira semacam ini. Nah, sudah tampil satu grafik masa kerja terhadap pendapatan, di mana titik-titik biru ini adalah data asli, sedangkan garis merah ini adalah data prediksi. Jadi, berdasarkan titik-titik biru, mesin learning akan membuat suatu model yang bisa memprediksi. Hasil dari modelnya adalah garis merah ini. Nah, yang 20% data akan digunakan untuk testing. Kita juga bisa membuat visualisasi untuk testing dengan semacam ini. Nah, kita akan jalankan proses testingnya. Nah, ini adalah proses testing. Sama. Dari 20% data sudah dihasilkan satu garis merah. Seperti di dalam proses training tadi, titik-titik ini menunjukkan data asli, sedangkan garis merah ini adalah data prediksi berdasarkan metode regresi linear. Nah, jadi dengan demikian program ini sudah menghasilkan suatu model yang mampu memprediksi data berdasarkan data real yang ada, dalam hal ini titik biru. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and comment pada video di bawah ini. Untuk mengakses lebih lanjut informasi tentang Sekolah IT, Anda bisa berkirim email ke sekolahitsalatiga@gmail.com, atau Anda bisa cek Facebook kami, Sekolah IT Salatiga, dan tetap ikuti video-video dari The Way.